Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alexander Karnain, NIM 20410103063 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan pada minggu kelima. Soal yang pertama, dapat baris bilangan C, 1, min 2, 3, min 4, dan seterusnya sampai N, min N plus 1. Misalnya, kita diminta untuk membuat fungsi iteratif untuk menghitung UN. Jadi, seperti ini. Untuk algoritmanya menghitung UN. Nah, anggotanya itu ini 1, min 2, 3, min 4, dan seterusnya. Untuk inputnya itu N, karena N itu yang mempengaruhinya nanti. Terus outputnya mengembalikan nilai ke dalam deret. Untuk mula-mula, aku mendeklarasikan hasil itu sama dengan 0. Terus ketika inputannya itu 1 sampai N, nah, dia akan melakukan si hasil ini, itu nanti dikali 0 dulu. Nah, ketika si I-nya itu modulus 2, maaf, ketika si I-nya itu tidak modulus dari 2, maksudnya itu ketika dia di modulus 2 hasilnya tidak 0, nah maka hasilnya itu nanti ditambah si I-nya tersebut, si inputannya tersebut. Nah, ketika si inputannya itu ketika di modulus 2 hasilnya 0, maka hasilnya itu nanti ditambah inputannya tadi, tapi inputannya itu dikali dengan min 1, agar menjadikan pola min 2, min 4, min 6, karena pola yang negatif ini adalah kelipatan dari 2. Makanya sini saya menggunakan modulus 2 untuk syaratnya. Nah, berarti hasil untuk kembali ke awal lagi. Ketika dia ke awal lagi, otomatis hasilnya akan kali 0 lagi, karena di sini dia hanya mencari UN-nya, hanya mencari suku tertentunya saja. Ketika dia sudah sampai ke 6, maka dia nggak masuk lagi, hanya menampilkan hasil suku yang ke-6 tadi. Oke, itu untuk fungsi iteratifnya. Nah, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, metriknya itu maksudnya itu nilai yang mengubah algoritmanya nanti. Nah, di sini yang mempengaruhinya adalah N. Ketika N-nya 1, berarti dia loopingnya masuknya 1 kali aja. Ketika N-nya 2, dia masuknya 2 kali. Seperti itu. Terus tentukan basic operation-nya. Di sini basic operation-nya yaitu ketika looping dimulai for i 1 to n. Nah, ini adalah basic operation-nya. Terus jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi, basic operation-nya bisa berbeda, apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Untuk soal yang ini, saya rasa tidak diperlukan, karena semisal inputannya itu 5, ya dia berarti masuk ke dalam loopingnya sebanyak 5 kali, nggak mungkin dia berhenti ketika loopingnya masih 2, karena yang diminta itu adalah inputannya ketika 5. Oke, jadi lanjut ke yang E. Jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, persamaan deret untuk Cn. Dan yang soal terakhir cari persamaan langsungnya, jadi ini jadi 1 ya soalnya. Nah, ini Cn sigma 1 sampai N. 1 ini adalah batas bawahnya, N itu batas atasnya. Nah, ini satunya ini adalah jumlah basic operation-nya. Di sini basic operation-nya hanya ada for i 1 to n 2. Nah, ini hanya ada 1. Makanya di sini tulisannya 1 karena basic operation-nya cuma 1. Nah, terus untuk batas bawahnya ini adalah inputan terkecilnya, mulainya. Nah, terus n itu adalah inputan terakhirnya nanti.
Maksudnya n itu sampai inputannya itu sampai mana, sampai n kan. Dia menyebutkannya kan cuma n. Makanya 1 sampai n. Nah, terus kita masuk ke rumus yang pertama di mana batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikalikan isinya. Nah, batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikalikan isinya. N min 1 plus 1 kan N. Dikali 1 berarti N. Nah, ini untuk soal yang terakhir. Untuk persamaan langsungnya berarti Cn sama dengan N. Berarti basic operasinya itu jumlahnya itu sebanyak N. Misal dia mintanya 10, N-nya 10, maka basic operasinya diulang sebanyak 10 kali. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini disediakan pseudocode. Nah, kita diminta untuk estimasi running time algoritma unique element. Nah, ini kalau for i to n min 2 ini kan satu kali kerja karena dia mendeklarasikan hanya satu kejadian saja. Berarti ini kita tulis ini satu kali. Nah, terus masuk lagi for j i plus 1 to n min 1 to. Ini juga satu kali karena dia hanya mendeklarasikan satu i plus 1 sampai n min 1. Nah, ini yang selanjutnya if AI sama dengan AJ return false. Di sini terdapat 2 karena di sini menjelaskan mendeklarasikan tentang if AJ-nya sama return false-nya. Jadi dia ada 2 running time untuk mengecek if-nya sama return false-nya. Nah, selanjutnya kalau dia return true berarti ada running time satu kalinya. Berarti estimasi running time-nya adalah sebanyak 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 berarti sebanyak 5 kali satuan waktu running time-nya. Karena waktu running time itu datanya berbeda-beda tergantung kecepatan perangkatnya sendiri. Oke, selanjutnya ke soal yang nomor 3. Suatu matriks 2 dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana A, I, J sama dengan A, J, I. Untuk soalnya sama kayak nomor 1, langsung saja fungsi iteratifnya. Nah, ini algoritma untuk mengecek AIJ sama dengan AJI. Nah, inputannya itu kan 0,0 atau depannya itu sampai n-1 atau belakangnya sampai n-1. Nah, langsung aja ke cara kerjanya. For I-nya ketika I-nya 1 sampai n-2. Nah, kenapa sampai n-2? Karena batas akhirnya kan min 1. Nah, untuk biar min 1-nya bisa masuk, kita melakukan n-2. Nah, dia melakukan, terus masuk lagi ketika J-nya itu I tambah 1 sampai n-1, jangan melakukan. Nah, ketika si A-nya itu, maksudnya ini tuh ketika I-nya 1, berarti J-nya ditambah 1 sampai n-1 gitu. Nah, ini masuk ketika A, IJ sama dengan AJI return true. Nah, diceklah di sini ketika AI-nya sama dengan AJI dibalik, nah dia akan return true. Kalau dia tidak memenuhi, maka masuk ke return false. Oke, untuk itu untuk fungsi iteratifnya. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, untuk metriknya itu ini, inputnya ini ada 2 inputan kan, untuk I sama J-nya. 0 sampai N1 sama 0 sampai min N1. Terus tentukan basic operation-nya. Untuk basic operation-nya itu kan dia mengecek I sama J. Nah, di sini ada for I sama for J. Jadi ini adalah
basic operation-nya. Oke, selanjutnya jelaskan apakah untuk input yang berukuran sama, banyaknya eksekusi basic operation-nya bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Untuk kasus yang ini saya rasa dia membutuhkan ketiganya. Karena semisal inputannya itu 5,5, kan otomatis dia mulainya dari 0,0 dulu. Nah, 0,0 ini dia juga memenuhi. Nah, otomatis dia bisa berhenti juga di 0,0 itu. Makanya kita membutuhkan analisanya untuk mengestimasi basic operation, berapa banyak basic operation yang digunakan. Nah, untuk yang pertama ini ada ketika yang mujur atau yang best case ya, best case. Nah, itu berarti ketika inputannya itu kan mulainya dari 1, lah ketemunya juga di 1, lah itu namanya best case. Best case itu ketika ke 1 sampai ke 1 berarti baru masukin inputan dia sudah benar. Lah, maka ini dia 1 sampai 1 dikali 2. 2 itu adalah jumlah basic operation-nya. Tadi kita jelasin karena basic operation-nya ada 2 ini. Berarti tinggal dihitung. Sigma 1 sampai 1 berarti kalau pakai cara yang pertama berarti 1 min 1 tambah 1, nanti hasilnya dikali 2. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Untuk yang kedua itu ketika worst case atau ketika dia apes. Nah, kan kalau apes kan berarti dia itu mencoba terus sampai ke input yang terakhir, yaitu N-1 ini yang terakhir kan. Untuk masukannya sama, dia 2 karena jumlah basic operation-nya 2. Nah, ketika dia apes, maka basic operation-nya diulang sebanyak ini. N-1 dikurangi 1 ditambah 1 dikali jumlah basic operation-nya berarti 2N min 2. Berarti ketika dia apes, maka basic operation-nya diulang sebanyak 2N min 2. Nah, terus ini ketika kalau diambil rata-ratanya pakai first case. Nah, ini si apes tadi dikali probabilitas banyaknya kejadian. Nah, kejadiannya kan sampai N-1, berarti probabilitasnya berarti 1 per N-1. Dia ketemunya itu 1 per min N1. Dia ketemunya dari seluruh kejadian itu 1 per N-1. Berarti ini langsung aja 2N min 2 dikali ini. Berarti untuk rata-ratanya dia ketemu itu ketika 2N nanti ketika 2N min 2 atau bisa jadi 2. Ini dikeluarin 2 sama min 2 berarti 2 dikali N min 1 coret-coret tinggal 2. Berarti rata-rata basic operation-nya ditemukan itu adalah 2. Oke, lanjut ke soal E sama F. Ini kan satu pasang. Jika banyak eksekusi basic operation untuk input berukuran F dinyatakan sebagai Cn, persamaan deret untuk Cn, dan cari persamaan langsungnya. Ini rata-rata basic operation-nya. Terus ini mencari banyak eksekusi basic operation. Ini langsung Cn batas bawahnya itu inputan paling kecilnya berapa sampai batas akhirnya. Terus dikali terus masuk ke basic operation-nya.
berarti batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikali 2. Berarti n min 1 min 0 plus 1 kan n. Dikali 2 berarti 2n. Berarti basic operasinya itu diulang sebanyak atau dieksekusi sebanyak 2n. Karena jumlah basic operasinya itu 2. 2 berarti setiap setiap looping dia mengulang sebanyak 2 kali basic operation. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.